kita sering sekali mendengar nama Soekarno. Dalam pikiran kita adalah Presiden Indonesia yang pertama dan melepaskan kita dari penjajahan. Dan bukan hanya itu, Soekarno juga dianggap sebagai sang kolaborator Nippon, juga antek penjajah. Tak hanya itu, Soekarno juga dianggap yang paling bertanggung jawab atas adanya kerja paksa yang menewaskan setidaknya ribuan jiwa. Padahal, di masa mudanya, ia dikenal sebagai sosok yang agresif terhadap penjajah. Lantas, siapakah Soekarno sebenarnya? Bagaimana kisah perjuangannya untuk Indonesia? Dan mengapa ia harus bekerja sama dengan penjajah? Marilah kita simak kisahnya. Soekarno lahir dari pasangan Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyomanrai di Surabaya 6 Juni 1901. Ketika dilahirkan, ia diberi nama Kusno oleh orang tuanya. Tapi karena sering sakit ketika berusia 11 tahun, namanya diganti menjadi Soekarno oleh sang ayah. Berbeda dari masyarakat pribumi yang tertindas oleh penjajahan Belanda, Kusno yang memiliki kelebihan sebagai anak jutawan bisa sekolah milik Hindia Belanda pada tahun 1908. Kusno memulai pendidikannya di His Holland Island School di Mojokerto, dan kemudian PD tahun 1913. Ia melanjutkan pendidikannya di York Lesser School. Soekarno adalah sosok anak yang pemberani, juga dikenal sebagai anak yang suka memberontak. Diketahui Soekarno pernah berpacaran dengan wanita Belanda, padahal kala itu pribumi yang berhubungan dengan orang Belanda sangat dilarang. Di umur yang menginjak 15 tahun, sang ayah memindahkan Soekarno ke Surabaya ke sahabat karibnya, yakni Cokro Minoto, pemimpin organisasi Sarekat Islam. Di rumah Cokro, Soekarno tinggal di sana. Ia bertemu dengan para tokoh yang hebat, seperti Semaun, Alimin, Abdul Muiz, Darsono, Kartosuwirjo, Musso. Di sana Soekarno banyak belajar tentang perjuangan kemerdekaan. Bahkan ia sering ikut dalam musyawarah bersama tokoh besar. Sejak itulah Soekarno sering membaca buku tentang ideologi Barat, seperti nasionalisme, sosialis hingga Marxisme. Di waktu itu, organisasi Sarekat Islam diikuti sekisaran 1 juta jiwa. Saat inilah Soekarno mulai bersentuhan dengan kemerdekaan Indonesia. Di luar jam sekolah, Soekarno setia mengikuti Pak Cokro dalam Sarekat Islam. Banyak hal yang dipahami di Surabaya, termasuk nasionalisme. Di situ juga Soekarno mengenyam pendidikan di HBS Hogerberger School. Pada tahun 1918, Soekarno mulai aktif di organisasi TRI Koro DARMO, sebuah organisasi yang berlandasan 3 prinsip, yaitu keagamaan, kesejahteraan, serta nasionalisme. Disinilah perjuangan Soekarno dimulai. Di dalam organisasi, Soekarno sangat gemar menulis pada tahun 1920-an dengan nama samaran Bima. Soekarno menulis tentang diskriminasi Belanda terhadap pribumi di harian utusan Hindia. Hanya saja bagi pemuda seperti Soekarno, tidak puas dengan satu tempat. Pada tahun 1921, Soekarno hijrah ke kota Bandung. Di Bandung, Soekarno menikah dengan Siti Otani, putri Cokro Minoto. Di tahun yang sama, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Teknis Hogeschool Bandung, atau yang kita kenal sebagai ITB Bandung. Di Bandung, Soekarno bertemu dengan aktivis senior, seperti Kiai Haji Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawis Dekker, untuk menambah wawasannya. Semasa kuliah, Soekarno sempat meninggalkan bangku kuliah selama 2 bulan, sampai akhirnya ia melanjutkan kembali pada tahun 1922. Dengan seiringnya waktu dan pengalaman yang luas, Soekarno akhirnya berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Soekarno memiliki minat yang cukup tinggi terhadap arsitektur. Salah satu karya arsitekturnya yang terkenal yakni Hotel Priangan Bandung dengan tekad yang kuat dan pemberani. Akhirnya Soekarno diberi kepercayaan menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama dengan dipimpin oleh Soekarno. Dan dengan seiringnya waktu, yang menjajah Indonesia perlahan mundur satu persatu pada tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta dibujuk oleh para pemuda di Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lain menolak. Ada alasan yang menyebutkan bahwa Soekarno telah memilih tanggal 17 Agustus 1945 karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Akhirnya proklamasi kemerdekaan pun dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pada tanggal 29 Agustus 1945, mereka dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat dalam kurung KNIP. Soekarno meninggal dunia pada 21 Juni 1970 dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Kita harus mengingat jasa para pahlawan kita yang berjuang untuk Indonesia. Dan kita bisa merasakan hasilnya saat ini. Kita harus lebih dalam untuk mengenal tentang para pejuang Indonesia. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasa para pahlawan Indonesia. Jangan lupa subscribe channel kami agar bisa menerima informasi selanjutnya. Semoga channel ini bisa berkembang.